Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you enjoy and stay healthy, right? Oke, kali ini saya akan mm, menjelaskan materi tentang going to. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Widya Setiawati, NIM 1220318318192. Oke, kita langsung ke materi. Simple future tense atau simple future merupakan aturan pembentukan kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian atau kegiatan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang atau di masa depan. Nah, fungsinya dari simple future tense itu adalah untuk menyatakan suatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, someday I will come to my grandma's house. Jadi, suatu hari saya akan datang ke rumah nenek. Ya. Selanjutnya, untuk menyatakan sesuatu yang sudah kita putuskan atau kita pikirkan sebelumnya, yang untuk dilakukan. Contohnya, I'm going to cinema on Saturday. Saya akan pergi ke bioskop di hari Sabtu. Kemudian, yang ketiga yaitu kata keterangan yang biasanya digunakan dalam simple future itu adalah tomorrow, next week, next month, next year, 2 weeks later, and etc. Selanjutnya, kita langsung masuk ke rumusnya. Jadi dalam menggunakan simple future untuk yang positif itu menggunakan subject, will atau shall, kemudian menggunakan kata kerja bentuk pertama, kemudian complement. Contohnya dalam subject will itu kita menggunakan I, you, we, they, she, he, it. Itu kita menggunakan will. Dan untuk shall kita hanya digunakan untuk I dan we saja. Oke. Untuk kalimat nominal setelah will atau shall diikuti be plus complement. Selanjutnya seperti ini. Dalam subject I dan we kita bisa menggunakan will, shall, verb pertama, kemudian complementnya seperti object, adjective, adverb, and etc. Kemudian untuk you, they, we, she, he, it kita menggunakan will aja. Kemudian kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I will go to Jakarta. I di sini kita menggunakan will. Kemudian she will go to Jakarta. And we shall go to Jakarta. I shall be late tomorrow. Oke, selanjutnya be going to. Kita rumusnya menggunakan subject is, am, are plus going to plus infinitive kata kerja bentuk pertama. Subjeknya yaitu I, you, we, they, she, he, it. Am digunakan untuk subjek pertama. Are digunakan untuk subjek you, we, they. Am digunakan untuk subjek I. Okay. Kemudian is digunakan untuk subjek she, he, it. Seperti yang ada di dalam kotak ini. Contohnya, he is going to watch movie tomorrow. We are going to watch movie tomorrow. Jadi kita menggunakan to be, is, am, are. Kemudian untuk simple future negatif yaitu cirinya kita harus menggunakan not di setelah will atau shall itu. Kemudian diikuti dengan infinitif kata kerja bentuk pertama. Seperti ini, will, shall atau subject will, shall ditambah not, verb pertama atau kata kerja bentuk pertama kemudian ditambah complement.
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, will digunakan untuk I, you, we, they, she, he, it. Shall digunakan untuk I dan we. Untuk kalimat nominal, yaitu setelah will not diikuti dengan be complement. Seperti ini, will not itu bisa diganti dengan won't. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, kemudian complement. Contohnya, I won't come to your house. Saya tidak akan datang ke rumahmu. She won't come to your house. Dia, perempuan, tidak datang ke rumahmu. We won't be late. Dia tidak datang terlambat. Jadi kita beri imbuhan be setelah won't, seperti itu. Kemudian untuk be going to, kita menggunakan subject plus is, am, are, not, going to, and infinitive, kata kerja bentuk pertama. Subject I itu menggunakan am. Kemudian untuk are kita menggunakan you, we, they. Untuk is kita menggunakan subjek she, he, it. Seperti yang ada di dalam kotak. Am itu bisa bilang seperti I'm not. Kemudian untuk you, we, they kita menggunakan are not atau aren't. Untuk she, he, it kita menggunakan is not atau isn't. Seperti contohnya, he isn't going to watch movie tomorrow. We aren't going to watch movie tomorrow. Dia tidak jadi berangkat melihat film besok. Kita tidak jadi berangkat melihat movie atau film besok. Kemudian untuk menggunakan future interrogative itu ada dua macam bentuknya, yaitu yes no question and 5W 1H atau what how question. Yes no question itu menggunakan will shall untuk di awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek kata kerja bentuk pertama di awal kalimat. Kemudian will atau shall subject kata kerja bentuk pertama diikuti dengan complement. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, will digunakan untuk I, you, we, they, she, he, it. Shall digunakan untuk I dan we. Dan untuk kalimat nominal setelah will atau shall diikuti dengan subjek be complement. Seperti yang ada di dalam kotak, will atau shall itu menggunakan subjek I dan we, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, complement, kemudian question mark. Will menggunakan subjek you, they, we, she, he, it, menggunakan infinitive atau kata kerja bentuk pertama, menggunakan complement, kemudian diikuti dengan question mark. Seperti contohnya, will you come to my house tomorrow? Will he come to my house tomorrow? Will they come to my house tomorrow? Will you be my friends? Seperti itu. Kemudian untuk going to itu untuk pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Jadi kita cukup menggunakan is, am, are dengan subjek dan going to di awal kalimat. Jadi rumusnya is, am, are diikuti dengan subjek, diikuti dengan going to verb 1 atau kata kerja bentuk pertama ditambah dengan complement. Oke. Kemudian setelah is, am, are diikuti dengan subjek going to be complement. Oke, yang selanjutnya WH question.
atau bentuk yang diawali dengan kata tanya what, where, who, when, why, how, will, shall. Jadi untuk pertanyaan WH question ini cukup meletakkan WH question atau 5W1H sebelum will atau shall diikuti dengan subjek dengan kata kerja bentuk pertama yang diawali dengan kalimat WH, will atau shall, kemudian subjek, kata kerja bentuk pertama diikuti dengan complement. Jadi untuk kalimat nominal itu setelah will, shall diikuti dengan subjek be plus complement. Contohnya seperti yang ada di kotak ini, kemudian what will you do this afternoon? Jadi setelah kata will diikuti dengan subjek, kemudian menggunakan kata kerja bentuk pertama diikuti dengan waktu, kemudian question mark. Be going to untuk pertanyaan what, how question cukup diletakkan what, how diikuti dengan is, am, are, kemudian subjek, dan going to di awal kalimat. Jadi WH question, WH ditambah dengan is, am, are diikuti dengan subjek, going to, kemudian complement. Kemudian untuk kalimat nominal kita menggunakan setelah WH kita diikuti dengan is, am, are, kemudian subjek, going to kasih be, kemudian complement. Contohnya, jadi what are you going to do this afternoon? Jadi apa yang akan kamu lakukan sore nanti. Kemudian what is she going to do this afternoon? Kemudian contoh kalimat simple future tense yang positif yaitu tidak mengandung kata not, seperti I will go to the beach, we shall make a delicious cake, she is going to be at home tonight, he will stay at shop till evening, they are going to give him a book. Kemudian untuk kalimat negatif itu selalu diikuti kata not. I won't go to the beach, we shan't make a delicious cake, she isn't going to be at home tonight, he won't stay at the shop till evening, they aren't going to give him a book to give. Kemudian untuk yang interrogatif itu selalu diikuti dengan WH question, kemudian will atau shall. Contohnya, will you go to the beach? Shall we make a delicious cake? Is she going to be at home tonight? Why will you stay at the shop till evening? What the present are they going? Oke, saya rasa cukup atas materi yang telah saya beritahu tadi. Jadi jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.